Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, dan kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang, dan ada saya sendiri yaitu Heri Hendardi Rosi dan teman saya Iqbal Mirza, Nuren, Mario, dan Yuli Pamungkas. Pendahuluan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang mana pendidikan tersebut dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sampai tua. Pendidikan sangat penting bagi semua orang. Pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembangnya setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pendidikan sangatlah penting untuk seseorang, di mana dengan pendidikan siswa atau mahasiswa mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme di dalam dirinya. Siswa atau mahasiswa mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme di dalam dirinya. Semakin sedikit generasi yang menjalankan pendidikan, maka semakin sedikit pula generasi yang memiliki jiwa nasionalisme. Maka dari itu pendidikan sangatlah penting untuk kaum-kaum generasi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Mirza Hidayat dari Prodi Ilmu Keolahragaan NIM 2116123. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Langsung saja dari bab 1A, sistem pendidikan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas proses pendidikan yaitu dengan pendekatan sistem. Melalui pendekatan sistem, kita dapat melihat berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses pendekatan tersebut. Sebuah sistem pendidikan sangatlah diperlukan karena hal inilah yang nantinya akan mengatur jalannya pendidikan di sebuah negara, akan menjadi pedoman untuk jalannya proses pendidikan tersebut. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait dengan fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. B. Elemen-elemen dalam sistem pendidikan. 1. Tujuan merupakan komponen atau elemen pendidikan yang merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Dalam sistem pendidikan terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu yang A. Tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila. B. Tujuan institusional. C. Tujuan kurikuler. Dan yang D. Tujuan instruksional, kompetensi dasar proses belajar mengajar. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Yang keempat, media, metode atau alat. Metode
Media atau metode pendidikan merupakan sesuatu atau cara yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, materi pendidikan. Guru harus menetapkan materi pendidikan yang akan dipelajari peserta didik, dan materi tersebut harus yang relevan. Dan yang keenam atau yang terakhir, lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan dari pendidikan. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maman Zunuren. Saya akan meneruskan bab 2, macam-macam teori atau aliran pendidikan. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme berasal dari kata natura, artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik. Yang kedua adalah eksperiensialisme, suatu metode proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai juga sikap melalui pengalamannya secara langsung. Yang ketiga adalah konvergensi. Aliran ini menghubungkan pentingnya hereditas atau pewaris sifat-sifat fisik pada keturunannya dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Yang keempat, humanisme, suatu konsep belajar yang berfokus pada sisi perkembangan kepribadian manusia untuk menemukan kemampuannya dan bagaimana cara pengembangannya. Yang kelima adalah konstruktivisme. Teori ini tentang bagaimana pelajar membangun pengetahuan dari pengalaman unik untuk setiap individu. Ya, sekian. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Bab 3. A. Prinsip pendidikan dan pengajaran menurut UNESCO. 1. Learning to know merupakan prinsip bahwa belajar adalah untuk mengetahui atau memahami. Yang B. Learning to do, yang menekan pentingnya berinteraksi dengan lingkungan dan memecahkan masalah yang muncul. C. Learning to be adalah usaha yang dilakukan pendidik agar siswa dapat mencari jati dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang D. Learning to live together, inilah yang akan mengantarkan siswa untuk memahami dan menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari lingkungan. B. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Yang berikut, di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan. C. Prinsip pendidikan dan pengajaran menurut Khadir Dewantara. A. Asas kemerdekaan. B. Asas kodrat alam. C. Asas kebudayaan. D. Asas kebangsaan. E. Asas kemanusiaan. Prinsip kepemimpinan. 1. Ingarsa sung tulada, maksudnya yaitu seorang pendidik bisa memberi teladan atau contoh. B. Ing madia mangun karsa, maksudnya yaitu seorang pendidik harus menciptakan prakasa dan ide. C. Tuturi handayani, yang maksudnya yaitu seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan juga arahan. Sekian dan terima kasih materi dari kelompok kami. Bab 4. Prinsip gaya belajar, learning style. Siswa dan Bloom atau Krathwohl, taksonomi, domain dan penerapannya dalam pendidikan bahasa Inggris. A. Learning style, suatu proses gerak laku, penghayatan, serta kecenderungan seorang pelajar saat mempelajari atau memperoleh suatu ilmu dengan cara tersendiri. Macam-macam learning style atau gaya belajar. Belajar dengan melihat, visual learning, belajar dengan mendengar, auditory learning, belajar dengan melakukan, kinesthetic learning. B.
Bloom atau Krathwohl Taxonomy dibuat untuk tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, ranah, kawasan, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 domain, yaitu cognitive domain berisi tentang perilaku-perilaku yang menekan aspek intelektual, affective domain berisi tentang perilaku-perilaku yang menekan aspek perasaan dan emosi, psikomotor domain berisi tentang perilaku-perilaku yang menekan aspek keterampilan motorik. Penerapan learning style dan Bloom Krathwohl Taxonomy dalam pendidikan bahasa Inggris. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.